Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin taramin jamaah Masjid Baitur Salam rahimahumullah. Monggo tumrap kula panjenengan kita semuanya selalu dan selalu memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan tawabul ilmi tafsir Al-Qur'anul Karim, yang pada kesempatan kali ini narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Ahmad Jayadi LCMA dari IAIN Wali Songo Semarang. Apabila Bapak Ibu sekalian tidak bisa hadir di tempat ini, bisa lihat di channel YouTube Ustaz BG Channel, atau bisa diketik tafsir Al-Quran Ustaz Ahmad Jayadi. Insya Allah akan terlihat kajian pada setiap Sabtu pagi. Mohon kepada hadirin sekalian seluruh jamaah bisa subscribe kepada kami untuk menambah follower di YouTube kami. Apabila Bapak Ibu sudah mensubscribe atau menjadi follower kami, berarti Bapak Ibu akan membantu pembangunan Masjid Baitur Salam. Demikian informasi dari kami. Oleh karena itu, kepada narasumber waktu kami haturkan sebagai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mukaddimah, biasanya ada sebuah riwayat, kisahnya dari seorang Bani Israel. Inna rajulan min Bani Israel, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Dalam satu riwayat disebutkan, qala, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, katanya seorang Bani Israel tadi, kam a'sik wa anta la tu'aqibuni, betapa diriku ini banyak berbuat maksiat kepadamu wahai Tuhanku, tetapi engkau tidak pernah memberikan ujian, memberikan cobaan, memberikan bala, memberikan teguran begitu ya kepada diriku, kata seorang Bani Israel tadi. Kemudian fa'auhallahu ila nabiyihim wa an kullah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi mereka supaya menjawab perkataan siapa tadi? Seorang Bani Israel tadi. An kullahu, katakan kepadanya, kepada orang tadi ya, yang betapa dia pelaku maksiat, melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang itu. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Kam min uqubatil li 'alaik wa anta la tash'ur. Betapa banyak sebenarnya ujian dan cobaan yang aku berikan kepada kamu, tetapi kamu tidak merasa bahwa engkau saat
ini sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita harus mengambil pelajaran penting ya dari ucapan seorang Bani Israel tadi. Jangan-jangan kita termasuk seperti orang Bani Israel tadi, naudzubillah ya. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita melakukan dosa, tetapi kita dalam posisi aman. Bahkan mungkin sebagian orang mengatakan fulan misalkan banyak tidak pernah sholat, banyak dosa, tapi kok rezekinya lancar gitu ya. Jadi kadang muncul pertanyaan yang seperti itu ya. Apa yang dialami orang-orang yang seperti itu harusnya lebih waspada, harusnya lebih berhati-hati ketika Allah tidak menegurnya, ketika Allah tidak memberikan ujian, cobaan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min uqubatin li alaik wa anta la tash'ur. Betapa banyak ujian dan cobaan yang aku berikan, tetapi engkau tidak merasa bahwa engkau sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara contohnya ya, ini mungkin juga mengena kepada kita ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Inna jumuda ainaik, keringnya kedua matamu. Pernahkah kita misalkan menangis kepada Allah ketika kita melakukan dosa-dosa? Minimal dalam satu hari kita. Ya, jangan-jangan kita juga sama dengan salah seorang Bani Israel tadi ya. Tidak pernah menangis di hadapan Allah. Ya. Inna jumuda ainaik wa qasawata qalbik. Sesungguhnya keringnya matamu, kemudian kerasnya hatimu. Jadi orang yang berperilaku maksiat itu lama-lama akan menjadi keras hatinya ya. Jiwanya akan menjadi keras. Tidak akan mungkin misalkan diberikan mau'izah hasanah, diberikan pelajaran-pelajaran hikmah misalkan yang akan berpengaruh pada jiwanya. Tidak pernah menangis ketika kita misalkan di hadapan Allah, dalam munajat kita, dalam doa kita ya. Bisa jadi kita juga seperti apa yang dialami oleh salah seorang Bani Israel tadi. Ketahuilah bahwa ketika semakin banyak kita bermaksiat, semakin kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menegurnya dengan memberikan cobaan, dengan memberikan musibah, dengan memberikan kecelakaan walaupun sedikit. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, idza ahabballahu abdan ibtalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan. Ya, jadi mungkin lain waktu kita akan membahas tentang hikmah al-bala ya. Jangan merasa kecil hati ketika kita misalkan diberikan ujian, diberikan cobaan. Bisa jadi itu untuk meningkatkan derajat kita. Bisa jadi ujian dan cobaan itu adalah untuk menghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi ketika Allah membiarkan orang yang pelaku maksiat tidak pernah memberikan ujian, tidak pernah memberikan cobaan kepadanya, justru disitulah Allah sedang menguji, memberikan cobaan yang tidak ia sadari. Inna jumuda ainaik wa qasawata qalbik istidrajum minni. Itu merupakan istidraj ya. Dalam istilah istidraj itu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyiksa pelaku maksiat, tetapi Allah mengundurkan pada suatu saatnya nanti Allah akan memberikan azab, tidak hanya di dunia bahkan di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Dari poin riwayat ini sebagai muqaddimah, kita harus mengambil ibrah ya. Kalau dalam istilah pepatah Arab itu ma aktsaral ibar wa aqallal i'tibar. Betapa banyak ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran ya. Tetapi sangat sedikit orang yang mengambil dari ibrah
tersebut ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diuji dengan ujian seperti ini ya. Artinya menyadari kita kalau kita berbuat maksiat langsung bertaubat kepada Allah ya. Langsung mohon ampunan kepada Allah ya atas dosa-dosa yang kita lakukan ya. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan dari dosa-dosa itu semakin banyak, semakin Allah tidak memberikan ujian, cobaan ya, dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian tafsir kita, masih disampai tentang bismillah ya, kata ba ya, kemarin kita sampaikan dalam ucapan bi ya, kata bi dalam ucapan bismillah, yaitu dalam hati kita melintaskan perkataan yang pertama adalah kita memulai dengan nama Allah. Ketika kita mengucapkan ya, ini harus betul-betul kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kadang orang hanya membaca bismillah dalam lisan ya, tidak ada lintasan, tidak ada perasaan begitu ya. Ini kurang memberikan efek kalau kita hanya membaca bismillah sekedarnya ya, bismillahirrahmanirrahim, tidak ada lintasan sama sekali dalam benak kita. Makanya ulama itu ketika menafsirkan ucapan bi dengan, kan begitu ya, dengan nama Allah ya. Kalau dilihat dari terjemahan bahasa Indonesia itu ya, atau sebagian dalam terjemahan Al-Quran disebutkan dengan dalam kurung menyebut nama Allah ya. Pada hakikatnya itu harus kita lintaskan dalam pikiran kita. Ucapan bismillah yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku memulai pekerjaan ini. Makanya mufassirin, para ahli tafsir mengatakan bisa itu dalam bentuk fiil, bentuk pekerjaan atau kata perintah. Itu sama saja ya. Jadi bisa jadi kita misalkan aku memulai misalkan meminum air ini dengan nama Allah ya. Kemudian aku kemudian dalam kalau diartikan fi'il amr yaitu kata kerja perintah ya, artinya melintaskan sebutlah nama Allah ketika engkau meminum air teh misalkan begitu ya. Jadi ada dua hal tadi kemarin juga yang saya sampaikan. Jadi bisa berarti kata kerja biasa aku memulai minum teh ini dengan menyebut nama Allah. Bisa jadi itu diartikan dalam lintasan sebutlah nama Allah ya ketika engkau meminum air teh. Kenapa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Makanya ulama mengatakan untuk kita mendapatkan keberkahan, supaya langkah kita dalam setiap pekerjaan apapun ya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, maka itu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tidak tahu ada pertanyaan bagaimana seorang misalkan ketika dia melakukan maksiat ya. Kemarin ada pertanyaan itu ya. Apakah ketika dia mengucapkan bismillah tapi dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas bahwa tidak mungkin nama Allah yang suci itu bertentangan dengan perilaku yang dia lakukan ya. Misalkan naudzubillah dia melakukan maksiat kepada Allah misalkan begitu ya, tetapi mengucapkan apa tadi? Bismillah dengan menyebut nama Allah, jelas tidak akan menyebabkan pelakunya misalkan tidak berdosa ya. Tetap dia berdosa, itu hanya pengalihan. Artinya keimanannya yang perlu dipertanyakan ya. Keimanannya perlu dipertanyakan. Makanya ulama kenapa harus melintaskan dalam pikiran? Itu mungkin pertanyaannya ya. Kemarin saya juga salah menyebutkan bahwa salah satu dari kita melintaskan dalam benak kita. Jadi bukan hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim ya, dimaknai gitu ya.
supaya ada perasaan bahwa amal yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat, betul-betul baik dan mendapatkan pahala. Sekali lagi ya, hal-hal yang mubah, tahu yang mubah ya, yang dalam istilah fikih ya, artinya ketika melakukan tidak dapat pahala, ketika meninggalkan juga tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa ya, hal yang mubah ya. Tetapi jika ulama mengatakan jika kita meniatkan hal yang mubah tadi, minum teh ini kan mubah ya, bisa jadi menjadi wajib kalau tidak minum teh misalkan mati kan, itu dalam bab ad-darurah ya, bisa jadi wajib ya. Tetapi minum teh secara asal itu adalah mubah kan begitu ya. Ya, Anda misalkan tidak minum ya juga tidak mendapatkan dosa ya. Melakukan pun tidak mendapatkan pahala kan gitu ya. Tetapi bisa menjadi wajib kalau tidak minum bisa menyebabkan misalkan kematian, misalkan hal-hal yang mudarat dan lain sebagainya. Itu dalam bab darurah ya. Ketika kita meminum teh misalkan begitu ya, untuk mendapatkan keberkahan secara fisik ya. Ketika kita dalam melintaskan, aku memulai minum teh ini dengan menyebut nama Allah, supaya betul-betul mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan keberkahan, walaupun ini hal yang mubah tadi kan begitu ya. Kita dapat pahala juga, kemudian kita juga dapat keberkahan, dapat kebaikan, dan semua pekerjaan-pekerjaan apapun yang kita lakukan ya, dengan betul-betul ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, betul-betul melintaskan ada bentuk bahwa kita dengan menyebut nama Allah itu pasti akan mendapatkan, memperoleh khairat, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan lain sebagainya ya. Ada juga yang mengartikan ketika kita mengucapkan bismillah, yaitu dengan kekuasaan Allah. Ini juga bentuk tauhid ya. Saya kemarin mengatakan ketika kita mengucapkan bismillah, kita melintaskan dalam dalam benak kita. Jadi ya Rob, aku dengan menyebut namamu. Dengan menyebut namamu artinya dengan kekuasaanmu aku melakukan tindakan ini. Jadi kita ini betul-betul merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menyebut nama Allah kita tidak akan mungkin mampu melakukan sesuatu. Ini nilai-nilai tauhid ya dalam pemaknaan yang kedua ini, walaupun yang pertama juga tauhid ya. Nilai tauhidnya bagaimana? Kita betul-betul merasa bahwa Allah yang mampu menjadikan sesuatu ataukah tidak menjadikan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita merasa merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini karena saya gitu ya. Yang dimunculkan itu saya yang bekerja, saya yang melakukan sesuatu ya. Jadi kita diajarkan ya dalam tafsir ketika kita mengucapkan bismillah, yaitu dengan kekuasaanmu aku melakukan pekerjaan ini. Di tanpa namamu, tanpa kekuasaanmu, saya adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki sesuatu. Makanya sebagian mufassirin mengatakan ketika kita mengucapkan bismillah, ya bismillahil qadir, dengan namamu yang maha kuasa, bismillah al-ghani, dengan namamu yang maha kaya. Jadi artinya ketika kita ingin mencari nafkah ya, untuk kebutuhan keluarga, ketika kita mengucapkan bismillah, ya bismillahirrahmanirrahim, jadi dengan kekuasaanmu aku mencari nafkah ini. Andaikan tanpa kekuasaanmu aku tidak akan mendapatkan apapun dalam apa yang saya lakukan ya. Ini nilai-nilai tauhid yang diajarkan kepada kita ya. Ada seorang sebelum melanjutkan itu, makanya
dalam riwayat yang kami bacakan kemarin, ya kullu amrin dzibalin ya la yubda'u bismillah fahuwa ajdam. Sebagian riwayat yang lain mengatakan fahuwa abtar. Jadi setiap perkara apapun ketika tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu akan menjadi cacat, aib, ya kurang ya. Tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan pahala. Makanya saya mengatakan sesuatu apapun ketika kita mengucapkan bismillah ya, dengan melintaskan tadi, baik kita melintaskan aku memulai ataukah aku melakukan ini dengan kekuasaanmu, sama saja ya dalam lintasan itu ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ya dalam kaitannya dengan ucapan bismillah tadi ya, jadi isim bi itu kan artinya dengan ya, ismun atau apa, akar kata dari ismun ya. Sebagian mengatakan akar kata dari ismun adalah as-sumu, yaitu yang tinggi. Sumu itu ya, kalau ada papan tulis enak ya di situ sebenarnya, coba posisinya di sana ya. Kalau ada papan tulis itu bisa menyebutkan akar kata ya. As-sumu dalam bahasa Arab itu artinya tinggi ya, dengan artinya tinggi. Sedangkan akar kata kedua, sebagian mufassirin mengatakan kata isim. Isim itu kan nama ya. Kalau dalam pengertian bahasa Arabnya itu akar katanya nama itu dari kata sumu tadi yang memiliki arti tinggi. Kemudian makna yang lainnya memiliki arti asimah, yaitu tanda atau simbol ya. Jadi ketika kita menamakan anak kita ini kan sebagai tanda ya, bahwa fulan ya, misalkan Ahmad ya. Kalau coba jenengan tidak memberikan nama kan jadi bisa kalau tidak ada namanya, tidak ada tanda, tidak ada simbol begitu ya. Ini fulan ini anaknya siapa, namanya siapa kan gitu ya kan. Jadi ketika kita menamakan seseorang misalkan, itu berasal dari kata simah tadi ya, yaitu berarti tanda ataukah simbol dan lain-lain ya. Jadi kata apa tadi, isim ya, dengan nama ya, maksudnya bismillah dengan nama Allah, yaitu tanda Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan tentang kalimat Allah sendiri itu bagaimana ya. Walaupun ulama berbeda-beda tentang kata isim tadi. Ismun itu dalam bahasa Arab yang berarti nama ya. Apakah nama itu sesuai dengan yang dinamakan ataukah tidak sama dengan yang dinamakan? Itu perbedaan ulama yang saya pikir agak jelimet pembahasannya dan tidak begitu penting bagi kita ya dalam kajian kita ya. Apakah nama itu sama dengan yang dinamakan? Kan begitu ya. Jadi ada tanda, ada yang ditandai, kan begitu. Misalkan tidak apa-apa sebagai contoh begitu ya, Pak Yuli misalkan ya, Pak Yuli misalkan, Pak Yuli ini adalah nama ya, Yuli kan nama. Nah yang dinamakan yang mana? Ya fulan misalkan, yang sedang duduk ya. Jadi nama itu apakah sama dengan yang duduk ataukah tidak sama? Itu juga ulama mufassirin berbeda-beda ya. Ada yang mengartikan sama ya, jadi nama adalah sama dengan yang dinamakan. Ada yang mengatakan sama, nama adalah tidak sama dan dengan yang dinamakan. Jadi nama sendiri, orangnya sendiri begitu ya, tidak begitu penting. Tetapi yang penting tadi bahwa nama itu diambil dari akar kata. Yang pertama yang bermakna tinggi tadi, kemudian makna yang kedua bermakna tanda atau simbol ya. Makanya dalam tafsir Az-Zamakhsyari ya, dalam tafsir Al-Kasyaf disebutkan bahwa orang-orang jahiliyah ya, sebelum datangnya Islam,
mereka itu ketika memulai pekerjaannya itu menggunakan istilah Bismillah wal Uzza. Jadi mereka juga menggunakan istilah seperti itu ya. Orang-orang jahiliyah itu ketika ingin melakukan pekerjaan, mereka memulai kata-kata mereka dengan nama apa tadi? Lata, Uzza ya, sesembahan mereka itu ya. Dan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa dalam suatu kerajaan, jadi mereka juga menamakan sebelum mereka misalkan melakukan musyawarah, sebelum mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama, biasanya disebutkan itu, yaitu dengan nama Raja Fulan misalkan ya, atau melalui rakyat dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang biasa ya dalam kehidupan mereka ya. Jadi tidak hanya pada kebenaran dan tetapi mereka juga orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang jahiliyah pada saat itu juga ketika memulai pekerjaannya menggunakan istilah apa tadi? Bismillah atau Bismil Uzza ya. Seorang alim yang bernama Tahir Ibnu Ashur ya, seorang ulama mufassir dari Tunisia dan merupakan salah satu mufti ya, itu tidak sependapat dengan mereka yang menafsirkan bismi tadi dengan melintaskan apa tadi, aku memulai pekerjaan, dan yang kedua tadi dengan kekuasaan Allah aku melakukan pekerjaan ini. Jadi menurut beliau harus dipisah. Kalau kita menggunakan kata bismi, ada isimnya tadi, ada namanya, berarti kita pada hakikatnya ingin mewarnai pekerjaan itu dengan bentuk islami. Kalau kita menyebutkan dengan apa tadi? Bismi, ya bismillah ya. Makanya dalam ayat Al-Alaq disebutkan Iqra bismi rabbik, ya kan? Iqra bismi rabbik. Jadi ada perbedaan. Beliau ingin membedakan perbedaan antara bismi dengan langsung tanpa menyebutkan isim. Misalkan billah, ya, langsung dengan zat Allah, bukan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut beliau, kalau menggunakan isim bismi itu bisa berarti pengertian yang pertama tadi. Apa pengertian pertama? Karena kita ingin keberkahan, karena kita ingin kebaikan, karena kita ingin sesuatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya. Tetapi kata beliau, kalau tidak disebutkan ismi, misalnya langsung billah, ya, dengan zat Allah aku melakukan pekerjaan ini, tanpa bismi tadi, tidak menggunakan isim ya. Maka apa kata beliau? Beliau mengartikan langsung kita memohon pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita ingin pertolongan dari Allah tanpa menyebutkan apa tadi? Isim. Jadi dipahami Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi menurut beliau memisahkan, yaitu dengan kekuasaan Allah dan pertolongan Allah tanpa menggunakan isim. Jadi saya ulangi lagi, dari beliau menolak menyatakan pengertian dua tadi ya, lintasan dalam pemikiran dalam benak kita ketika kita mengucapkan bismillah. Jadi beliau memisah antara dengan menggunakan isim, ya, hanya kalau ada papan tulisan bisa jelas gitu ya, dengan jadi ada bisa membedakan gitu, tanpa isim atau tanpa nama, langsung mengucapkan billah kan tidak apa-apa sebenarnya kan ya. Jadi menurut beliau langsung billah, misalkan al-qawi yang maha perkasa, billahil qadir ya, dengan Allah. Jadi itu sudah berbeda makna. Kalau mengucapkan bismillah dengan kata isim tadi, itu artinya apa? Kita ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan ya. Tetapi kalau kita ingin tujuannya
supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah langsung begitu ya, maka langsung menggunakan kata billah ya. Oke. Itu dari siapa tadi, dari Syekh Tahir ya Ibn Ashur ya, ulama Tunisia. Jadi membagi tadi ya, membagi dari pandangan pertama dan pandangan yang kedua ya. Makanya dalam apa namanya, dalam sebuah doa ya, salah satu doa misalkan Allahumma bika, apa dalam doanya itu, ini kok tidak kelihatan ya, nusbihu wa bika numsi. Jadi dalam sebuah doa dikatakan ya, ya Allah denganmu, jadi langsung tanpa bismika ya, bika. Jadi ya Allah aku dengan zatmu. Jadi artinya kita memohon langsung kepada Allah ya, pertolongan, syafaat dan lain sebagainya langsung kepada Allah. Wa bika numsi, dan denganmu kami dalam keadaan sore ya, dalam keadaan sore itu memohon kepada Allah kekuatan ya. Berbeda dengan doa yang lain yang selalu kita panjatkan sebelum doa tidur ya, bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Jadi ini tadi juga kaitannya dengan keberkahan dan kaitan dengan bismi tadi juga dengan nama ya. Dari mufassirin yang lain ya, ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dalam pernyataan mufassirin yang lain mengatakan bahwa pada hakikatnya kita ingin perbuatan yang kita lakukan itu menjadi kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Jadi sebagian mufassirin yang lain ketika kita mengucapkan bismillah, yaitu kita ingin pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi kekal dengan pahala yang kita peroleh. Makanya kalau kita analogikan dengan perbuatan-perbuatan yang yang ada di masyarakat ya. Kenapa mungkin muncul pertanyaan ini kadang, nama orang itu dijadikan jalan begitu ya. Ya kan? Dijadikan rumah sakit ya, misalkan rumah sakit Karyadi kan gitu ya. Tujuannya untuk apa di situ? Misalkan jalan apa? Jalan Jenderal Sudirman, jalan fulan ya. Ya. Jadi nama yang terpampang di atas itu sebenarnya adalah simbol untuk melegendakan, untuk untuk supaya namanya itu betul-betul dikenang, menjadi kekal begitu ya di dunia maksudnya ya, supaya generasi yang berikutnya akan memahami, oh fulan itu jenderal fulan misalkan, ataukah nama fulan begitu ya, dijadikan jalan, dijadikan tempat misalkan rumah sakit atau sekolah ataukah universitas, supaya namanya itu tetap tetap dikenang, tetap menjadi kekal ya. Nah, kata mufassirin yang lain mengatakan ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hakikatnya kita ingin pekerjaan yang kita lakukan itu betul-betul menjadi menjadi kekal dan menjadi perhatian Allah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedahsyatan luar biasa ya ungkapan bismillah itu, ketika betul-betul kita memaknai sekali lagi ya, insya Allah akan bisa mendapatkan pahala tadi ya, bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu tadi kaitannya dengan bismillah. Apa manfaat dan faedahnya ya dalam pertama faedah pertama ya, mungkin kemarin faedahnya kan sudah saya jelaskan banyak dalam riwayat-riwayat ya, kaitannya dengan fadail, keutamaan mengucapkan bismillah ketika makan, ketika masuk ke kamar mandi dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu untuk menutupi aurat
dari jin ya. Makanya kemarin salah satu sunnahnya sebelum masuk kamar mandi yaitu membaca basmalah ya. Supaya apa? Supaya jin itu tidak melihat aurat kita. Syaitan itu tidak bisa melihat aurat kita ya. Dalam riwayat dikatakan satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah. Jadi dalam riwayat ini dikatakan yang menutup antara penglihatan jin dan aurat kita ya Bani Adam manusia apabila salah seorang mereka masuk ke kamar mandi. Makanya kamar mandi itu disebut dengan Baitul Khala ya. Rumah yang apa istilahnya kosong begitu ya. Jadi tidak ada tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan di kamar mandi itu ya. Baitul Khala disebutkan Baitul Khala ya. Idza dakhala ahadumul khala ayyaqul, hendaknya mengucapkan bismillah. Jadi dengan ucapan bismillah itu maka syaitan ya, syayatinul jins tidak akan melihat aurat kita dalam sebuah riwayat. Faedah yang kedua yaitu ini juga sudah saya paparkan pada saat itu ya. Ini sebagai kesimpulan dari ucapan basmalah yang sangat penting bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Dalam kaitannya penyembelihan ini juga sudah saya paparkan. Kalau menurut Syafi'i adalah apa hukumnya? Ya masih ingat ya, hukumnya adalah sunnah ya dalam Syafi'i ya. Sementara dalam mazhab yang lainnya syarat dihalalkannya sesembelihan kita adalah ucapan bismillah, maka itu menjadi wajib. Seperti Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Hanafi dan ulama-ulama yang lainnya ya, mengatakan wajib dalam penyembelihan ya. Kemudian tadi juga sudah saya paparkan dalam uraian bahwa salah satu dari faedah itu adalah kesunahan supaya kita betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dimohon untuk betul-betul melintaskan bismillah ya supaya kita mendapatkan pahala kesunahan tadi. Kan banyak kan ketika ingin makan, ingin minum, hal-hal yang mubah ya. Ya mungkin antum ingin berangkat ke masjid dengan ucapan bismillah ya. Kemudian ketika mengendarai walaupun ada doa-doa khusus di situ ya, tetap sunnahnya mengucapkan bismillah ya. Bismillah. Seingin bepergian misalkan keluar dari rumah ya. Ya salah satunya mungkin untuk menghindari dari kecelakaan, dari hal-hal yang mungkin muncul pertanyaan ya. Misalkan Ustadz saya sudah membaca bismillah tapi kenapa kok kecelakaan misalkan ya. Iya. Kenapa tidak dilindungi ya? Jadi dalam alam semesta ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu tidak terlepas dari hukum apa? Hukum kausalitas. Pasti itu ya. La tabdila li sunnatillah. Jadi tidak ada perubahan dalam sunnatullah ya. Jadi sunnatullahnya itu adalah hukum kausalitas. Bisa jadi kita misalkan sudah betul-betul istilahnya tidak gegabah naik kendaraan ya. Ya ikhtiar kan begitu ya, ikhtiar tidak terlalu ngebut juga tidak terlalu pelan begitu dengan sesuai arahnya. Tetapi ketika orang lain begitu ya, orang lain yang misalkan ceroboh misalkan sehingga menabrak kita, itu karena kecerobohan orang lain bukan dari kita. Bisa dipahami maksud saya ya. Jadi semua alam ini kan penuh dengan berbagai sebab dan akibat fulan dan lainnya. Tetapi minimal kita dengan ucapan bismillah misalkan ya, kita mengharap keselamatan Allah ya. Misalkan kalau memang sudah takdirnya kita kecelakaan ya bagaimana lagi, karena yang penting kita udah ada ikhtiar dan usaha terakhir, tidak hanya usaha
secara pekerjaan, tetapi juga dalam doa tadi ketika kita mengucapkan bismillah. Kemudian yang keempat adalah bentuk zikir ya, termasuk bentuk zikir ketika kita, artinya dalam hal apapun kita selalu mengingat Allah ya. Jadi zikir itu bukan hanya zikrun lisani, walaupun itu sangat penting ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, zikir bismillah ya, selalu mengingat Allah ya, dimanapun dan kapanpun ya. Ini sebenarnya juga kita diajari nilai-nilai tauhid ya. Dari hal yang kecil kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengulas tentang makna Allah dalam ucapan Bismillah ya. Ya. Belum sedikit-sedikit kita bahas ya satu kata per kata begitu ya. Insya Allah masih bisa penuh keberkahan ya kalau kita betul-betul niat istiqomah dalam belajar Al-Quran ya. Ya salah satunya untuk mengamalkan Al-Quran itu adalah dengan mempelajari makna-makna kaitannya dengan Al-Quran ya. Kadang mungkin selama ini kita kurang menjiwai membaca Al-Quran ya, kata ungkapan Bismillah saja ini bisa jadi berapa bulan saya tidak tahu ya, karena juga karena waktu yang bergantian, kemudian dalam satu bulan cuma 2 kali. Tetapi dengan pijakan kita, kehadiran jenengan semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, kalau kita meniatkan minimal ada yang kita tuju ya untuk menyinari di alam kubur kita ya, dengan mencari ilmu, thalabul ilmi ini luar biasa kalau kita ingin derajat di sisi Allah yang mulia ya, dengan mencari ilmu tentunya dengan istiqomah sekali lagi bapak-bapak dan ibu, karena betul-betul sulitnya istiqomah ya, betul-betul sulit istiqomah itu ya, kecuali mungkin ada halangan yang sangat penting atau jadi saya berharap kajian-kajian seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tetap termotivasi ya. Insya Allah tidak rugi artinya antum keberadaannya dalam mencari ilmu ya, untuk kesempurnaan jiwa kita, untuk kesempurnaan amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi al-fakir sendiri ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ucapan mohon maaf atas segala kekhilafan dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, mohon ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ya bersama dengan pertanyaan kedua sebenarnya itu ya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama kaitannya dengan ucapan bismillah ya. Tentunya dengan betul-betul dengan keyakinan bahwa apapun ya, kalau kita betul-betul yakin dan melintaskan dengan kekhusyuan ya. Kemudian makanya orang akan bertanya, kok beda ya antara ucapan bismillah misalkan orang-orang yang katakanlah betul-betul dalam dirinya, dalam kesusahan yang betul-betul kita mengharap kepada Allah ya, dengan orang yang hanya biasa begitu ya, dan posisi tidak dalam betul-betul pengharapan ya, itu sangat berbeda ya. Terus artinya keikhlasan, kemudian yang kedua ketakwaan ya. Makanya ucapan bismillah seorang aulia ya, para wali Allah ya, sangat berbeda dengan kita. Kenapa? Karena ucapan yang diucapkan itu betul-betul dari hati dan betul-betul jiwanya bersih, jiwanya mungkin tidak ketika melakukan dosa bertaubat dan lain, artinya betul-betul ada pengharapan begitu ya. Tapi sekali lagi dalam bentuk ikhtiar kita manusia yang mungkin selalu kita pelaku maksiat ya, insya Allah dengan apapun dalam kondisi ya seperti yang disebutkan tadi ya, misalkan anak kita rewel ataukah ketika kita tidur misalkan tidak diganggu oleh gangguan syaitan, gangguan sihir dan lain sebagainya ya, ya betul-betul kita tawakal kepada Allah dengan doa yang kita lakukan, insya Allah semua kita akan aman dari segala itu ya. Kalaupun kita terkena ya, berarti itu sudah apa? Makanya saya selalu mengatakan dalam tindakan apapun ya, kita ini minimal sudah berusaha. Bisa dipahami gitu. Usaha kita untuk apa di situ? Usaha kita untuk minimal dengan doa, kan begitu ya kan? Doa yang kita lakukan ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ketika suatu saat misalkan saya belum berhasil, kemudian bisa jadi itu ada faktor yang lainnya yang saya katakan tadi ya. Mungkin ada dosa ataukah apa yang masih menghambat dari ucapan bismillah ketika belum diijabahi oleh Allah ya. Syukur-syukur itu sudah langsung diijabahi, misalkan untuk anak kita yang rewel kita berusaha, tetapi ya itu tadi ya usaha jangan misalkan ya, ini juga kaitannya dengan hukum sunnatullah juga ya, anak kita rewel ini karena apa kan gitu ya kan ya, anak kita rewel misalkan kalau memang sakit ya harus dibawa ke dokter kan gitu ya, kan ikhtiar kita ini kadang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kurang ya, kadang sedikit-sedikit anak rewel langsung ke dukun nggak apa istilahnya kan begitu ya kan. Jadi ada ikhtiar dulu Pak, jangan ya baik ikhtiar secara perilaku tadi kan begitu ya, ataukah ikhtiar yang terakhir dengan doa yang kita panjatkan tadi. Sama juga dengan pertanyaan kedua dan ketiga ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, udah kita berusaha untuk berhati-hati di jalan, sudah kita membaca doa, masih ada kecelakaan begitu ya, ya kalau kita sudah berusaha betul-betul makanya dalam ada sebuah riwayat yang menarik untuk kita resapi ya, apabila Allah itu menyukai seseorang ya, dari seorang hambanya, ketika dia terjadi kecelakaan, terjadi sesuatu bala, sesuatu yang tidak enak, itu biasanya itu teguran langsung kepada orang yang dicintainya. Ada yang seperti itu ya. Tapi juga ada yang itu sebagai teguran, misalkan kita berbuat maksiat apa kan gitu ya. Contoh yang misalkan antum misalkan tidak melakukan kemaksiatan ya kan,
ya orang soleh lah begitu ya, dicintai oleh Allah ya. Ketika terjadi kecelakaan ya, bisa jadi mungkin saya melakukan maksiat. Kita harus introspeksi diri begitu ya. Jadi untung masih maksiat kita langsung diberikan tadi ujian dan cobaan, tidak seperti Bani Israel tadi yang saya katakan dari riwayat pertama yang saya bacakan, itu bisa jadi itu merupakan bentuk dari kecintaan Allah kepada kita. Ataukah misalkan kita berbuat maksiat langsung diberikan kecelakaan begitu ya dia. Jadi selalu kita harus introspeksi diri gitu ya. Jangan kemudian kadang orang lain yang seusil ya. Jadi orang lain ini selalu usilnya fulan, makanya jangan bermusuhan dengan saya. Lihat tuh langsung kecelakaan gitu kan. Kita persepsi kita kan begitu ya. Jadi orang yang kemudian mendapatkan bencana, mendapatkan kecelakaan, kalaupun misalkan begitu ya, misalkan memang dia betul-betul ahli maksiat, minimal diingatkan oleh Allah supaya kembali kepadanya. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 168 Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ini sebenarnya kalau kita meresapi dari ayat ini ya, dan kami Allah menguji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan merasa kalau antum hidupnya enak, rezekinya lancar ya, itu tidak dalam posisi diuji ya, kemudian merasa Allah sayang banget sama aku gitu. Ini kan kita kadang merasa kepedean. Ini banyak yang terjadi pada diri kita nih. Ketika kita banyak nikmat, banyak, jangan-jangan sama seperti Bani Israel tadi ya. Ya, ndak sholat, ndak apa, banyak maksiat, rezekinya lancar ya. Kadang orang persepsinya orang awam kan begitu. Fulan aja nggak sholat kok, tapi rezekinya lancar, rezekinya banyak, ya kan? Ya, jadi persepsi itu yang harus kita rubah ya. Artinya Allah menguji kita dengan hasanat, wasayyiat, juga menguji kita dengan kejelekan-kejelekan. Supaya la'allahum yarji'un. Ini tujuannya, supaya mereka semuanya baik yang diuji dengan kebaikan, limpahan nikmat, limpahan rezeki. Begitu juga diuji berbagai macam ya. Fulan itu misalkan ya di masyarakat sudah miskin, diuji coba macam-macam ya. Kadang kita langsung persepsi kita ini macam-macam ya kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Artinya supaya kita ini kembali kepada Allah, bahwa yang diberikan nikmat ya supaya mensyukuri, yang diberikan ujian untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaitannya dengan apakah dia husnul khatimah ya, tentunya kembali kepada amalan-amalan yang dia lakukan ya. Kalau betul-betul amalannya baik, bisa jadi dia juga dalam limpahan rahmat Allah ketika dalam posisi meninggal ya. Tetapi minimal kalau dia betul-betul mengingat Allah tadi ya kan, salah satu bentuk dari mengingat Allah ketika kemanapun kita berada ya, artinya kita dalam posisi CCTV Allah ya. Paham ya? Jadi kita punya bismillah itu kalau betul-betul meyakini dalam tauhid kita, dalam pekerjaan kita selalu dipantau oleh Allah. Jadi kita mengingat dengan bacaan bismillah tadi ya. Nah, antum syukran. Untuk pertanyaan satu kali lagi, monggo jamaah. Pak Bambang, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan dari apa yang telah disampaikan berkaitan dengan sebuah riwayat ya. Jadi telah disampaikan bahwa ada seorang Bani Israel yang telah melakukan kemaksiatan, telah melakukan kemungkaran, namun mereka itu tidak merasa dirinya itu adalah
diuji, padahal ini adalah sebaliknya yang merupakan yang disebut oleh Ustadz tadi adalah sebagai istidrat. Istidrat itu berarti apa, dosa yang terakumulasi, yang tertunda mungkin. Nah, betul. Kemudian itu kan di dalam surah Al-Anbiya 35 Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil syarri wal khair wa ilaina turja'un, ya. Jadi bahwa setiap yang bernama hidup pasti akan merasakan suatu kematian, dan Allah akan memberikan salah satu ujian, baik itu dengan salah satu keburukan maupun kebaikan, dan akhirnya kembali kepada Allah. Ini yang masih berkaitan dengan riwayat yang saya tanyakan ini, kalau nggak salah dulu pernah disampaikan bahwa ada seorang pelacur yang mereka telah memberikan seteguk air kepada baung atau anjing. Dan mereka akhirnya masuk surga. Ya, di sini kan tidak pernah dijelaskan apakah seorang pelacur ini Islam, Muslim atau tidak, ini ya. Nah, sementara di dalam surah Al-Anisa 48 116 ini berfirman innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah ini sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Nah, bagaimana seandainya ada seorang yang non muslim melakukan kemaksiatan, ya, memperkaya diri dan sebagainya, dan mereka akhirnya terbongkar dari sebuah kejahatan, kemudian mereka tapi tetap non muslim, apakah nanti hukumannya sama dengan yang sama-sama non muslim yang tidak terbongkar? Jadi semacam istidrat tadi, yang satu itu adalah terbongkar ketika permasalahannya masih berada di dunia. Ini yang ini. Yang kedua tentang bagaimana hukumnya ketika kita makan di warung makan, tetapi bahwa penyembelihan hewan itu mengucapkan basmalah itu sebuah kewajiban. Sementara kita kadang-kadang kita tidak tahu apakah hewan itu tadi disembelih dengan cara membaca basmalah atau tidak. Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama tadi kurang begitu mendengar saya. Kaitannya dengan non muslim atau yang jelas kalau kita daftar Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mengharapkan selain Islam, ya, sebagai agamanya, maka selamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, ya. Walaupun mufassirin juga ada yang mengatakan al-Islam yang dimaksud apakah dinur risalah ataukah Islam dalam arti taslim, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang lain. Itu juga berbeda-beda di antara mufassirin, ya. Kaitannya dengan apa yang disebutkan dalam riwayat, ya, ada seorang pelacur, ya. Walaupun itu di Bani Israel tidak disebutkan, ya, tetapi kalau kita melihat dalam perbandingannya dengan ayat tadi, ya, tidak mungkin sesuatu yang di luar Islam, artinya tidak mengamalkan Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi masuk surga Allah, ya. Artinya jelas mungkin dalam riwayat di situ adalah pendosa, artinya pendosa begitu, ya. Ada masih artinya seorang muslim ahli maksiat tetapi berusaha untuk menggugurkan dosa-dosanya tadi dengan salah satu perbuatan yang baik, ya, ketulusan. Dan ada juga dalam riwayat yang lain dikatakan di zaman Rasulullah, ya, di zaman Rasulullah ada seorang perempuan
yang ahli ibadah, ya malamnya sholatul lail, kemudian di siang harinya selalu berpuasa, bahkan selalu banyak bersedekah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dakhalatin nar, dia akan masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian keheranan, bagaimana mungkin orang yang ahli ibadah dan lain-lain. Ini juga kemudian jangan diartikan kemudian orang-orang yang demikian. Tetapi yang ingin disampaikan dalam riwayat ini begitu ya. Ada juga namanya ibadah sosial ya. Al ibadah sosial itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tu'dhi jiranaha. Karena dia selalu mengganggu siapa? Mengganggu tetangganya. Jadi yang menyebabkan dia masuk ke neraka itu salah satunya selalu mengganggu siapa? Mengganggu tetangganya dengan ucapan, dengan perilaku, dengan jadi nilai-nilai kebaikan yang dilakukannya itu terhapus oleh apa tadi? Terhapus oleh perilaku dia ketika dia menyakiti tetangganya, dan ya percuma ya kalau sudah dia, makanya ya penting juga ya nilai-nilai ibadah sosial itu tidak kalah pentingnya dengan ibadah mahdhah. Tetapi bukan menjadi alasan kalau begitu saya cuma baik sama tetangga, ibadah tidak perlu, enggak begitu ya. Artinya kita mengambil ibroh pelajaran begitu ya. Artinya dalam ibadah ritual vertikal kepada Allah juga harus lebih giat ya. Begitu juga ibadah sosial juga harus lebih giat ya. Kemarin juga ada yang sudah ditanyakan kemarin ya, mungkin jenengan tidak hadir kaitannya dengan ketika kita makan di warung ya, kalau kita meyakini seorang muslim, tetapi harus dilihat kalau misalkan ada pernah dulu seorang ulama begitu ya, jadi makan di warung begitu, makan di warung kemudian sesembelihannya itu tidak sempurna ya, tidak sempurna. Artinya akan ada dua kerongkongan yang wajib ya, kerongkongan untuk makan dan kerongkongan untuk apa? Nafas, itu yang wajib disembelih ya. Mengenai bacaan basmalah tadi sudah saya singgung ya, ini juga kembali ke mazhabnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, itu dikatakan sebagai hal yang sunnah ya. Kemudian dalam mazhab yang lain adalah wajib hukumnya ya. Nah, ketika kita meyakini seorang muslim, di situ memang betul seorang muslim ya, kecuali untuk meragu ini orang muslim atau tidak ya. Apakah wajib antum misalkan apa namanya istilahnya ini membaca basmalah apa enggak jadi makan antum. Artinya tidak ada tafahus ya, tidak perlu antum menanya ini pakai basmalah enggak bacanya ya. Kalau nyembelihnya di mana ya itu kan tidak tahu ya kan. Jadi yang penting ada keyakinan, makanya ada istilah dalam usul fikih itu, jadi pasar kaum muslimin itu insya Allah halal jika memang ada hal-hal yang betul-betul haram ya kita hindarkan ya. Tetapi secara umum seperti penyembelihan, karena itu katakanlah di negara-negara muslim ya, yang tidak ada keraguan untuk menyembelihnya secara islami, insya Allah halal tanpa harus menyelidiki, kecuali antum tahu fulan menyembelihnya begitu ya. Bisa dipahami ya maksud saya. Nah. Baik, Guru yang saya hormati, dengan demikian kita di penghujung acara pada pagi hari ini, kepada narasumber yang sebesar-besarnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, mari kita tutup bersama pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.